أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh rahmat, penuh berkah ini, kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita di dalam majelis ini mendapatkan berkah dan ridho untuk kita semua, untuk hidup lebih dekat lagi kepada Allah, hidup untuk bertauhid lagi kepada Allah, hidup untuk taat kepada Allah, dan manfaat untuk kita fid dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Islam, dan mampu meninggalkan jejak-jejaknya ilmu, jejak-jejaknya akhlak, jejak-jejaknya Al-Quran dan hadisnya, yang harus kita contoh, kita laksanakan di dalam aplikasi, di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Mudah-mudahan kita mampu wasunnatul Rasul, mencontoh apa yang sudah Rasulullah ajarkan buat kita semua, yaitu melewati keimanan pertama kali yang beliau ajarkan, bagaimana kita beriman kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Iman yang didasari dengan ucapan, ditindaklanjuti dengan perbuatan, disandarkan dengan kolbunya. Inilah sebuah rangkaian iman, inilah sebuah bangunan iman yang harus ditegak luruskan, yang harus diperjuangkan, diamalkan secara utuh. Kalau kita memahami iman di sini, tidak cukup hanya kita bilisan mengucapkan. Kalau kita pertama kali diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita sudah sering kita ucapkan dengan 2 kalimat syahadat itu dengan lisan kita. Suatu contoh, kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Bilisan kita sudah mengimani karena kita sudah mengucapkan. Tapi apakah cukup dengan lisan kita? Tidak cukup. Maka di situ ada pilarkan, ada perbuatannya iman. Maka kita harus melakukan dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita bersaksi kalau Allah itu ada? Dengan apa kita bersaksi kalau Allah itu ada? Apakah cukup dengan jasmani kita? Dengan mata memandang langit itu ciptaan Allah, dengan memandang laut itu ciptaan Allah, dengan memandang gunung itu ciptaan Allah. Apakah cukup dengan pandangan? Tentu tidak cukup. Karena Allah menciptakan dan memberikan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Disitulah letak kita dibedakan antara binatang dengan manusia.
karena manusia dibekali akal dan pikiran. Maka di situ diajarkan oleh Rasulullah dengan iman tadi, berarti dengan tindakan iman, berarti disuruh bertafakur, memikirkan iman kita selanjutnya, yaitu didasari dengan akhlak. Bagaimana cara kita memiliki akhlak yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Di situ kesaksian kita dengan syahadat tadi, bahwa kita harus dekat dengan Allah. Kita harus mengenal Allah. Jangan hanya ciptaannya dengan pandangan, tapi harus kita kenal sifat-sifatnya Allah. Harus kita kenal hukum-hukumnya Allah. Maka Allah memiliki sifat sabar dan ikhlas. Bagaimana cara mengimani sifat sabar dan ikhlas? Kalau kita hanya baca ayatnya saja, innallaha ma'as-sabirin, tapi kehidupan sabar dan ikhlas itu tidak kita jalankan, tidak kita miliki, dan tidak kita amalkan secara penuh dan utuh. Karena letak sifat sabar bukan di dalam ucapan saja, tapi di dalam perasaan kita, di dalam sifat kita, di dalam akal pikiran kita. Cenderung manusia itu tidak sabar di dalam menghadapi kesulitan hidup di dunia nyata ini. Itulah tindak lanjut bagian daripada iman kita kepada Allah secara bil arkan, tindakan hidup, tindakan akal dan pikiran, tindakan sifat dan perasaan. Kalau sabar di dalam tindakan jasmani, maka kita sabar di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini dengan jasad kita. Contohnya, ketika kita diberi musibah sakit, ketika diberi musibah masalah, kita harus menerima, kita harus menjalani dengan jasmani kita, dengan sabar dan ikhlas. Dari situlah iman kita secara bil arkan akan terwujud di dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya bil qalbi, iman tidak cukup tindakan saja, tapi harus dilanjutkan, disandarkan, didasarkan lagi kepada kolbunya, kepada kehidupan hatinya, kehidupan imannya yang ada di dalam hatinya, di dalam rohaninya. Bagaimana cara menyandarkan keimanan kita? Karena hati itu kehidupan ruh, kehidupan iman, kehidupan rasa yang harus kita sandarkan dari semua segalanya yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita persoalkan di dalam akal pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam rasa kita. Itu harus kita sandarkan ke dalam hati kita dengan bersandar kepada Allah, dengan bertasbih kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, supaya beban-beban, supaya persoalan itu bisa diimani, supaya bisa disandarkan kepada Allah. Karena apa? Semua persoalan ini yang bisa menyelesaikan hanyalah Allah. Kita harus mampu bersandar kepada Allah dengan hati kita, supaya kita beriman kepada Allah. Kalau kita sudah punya iman kepada Allah, ketika kita menghadapi persoalan, maka kita tidak punya kebencian dengan orang, kita tidak punya dendam dengan orang, karena kita iman kepada Allah, karena kita mampu bersandar kepada Allah, karena kita mampu dekat kepada Allah. Sarana kita dekat yaitu dengan sholat, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan berbuat baik, dengan beramal dengan baik. Dan banyak lagi sarana-sarana kita untuk dekat kepada Allah. Yang penting dasarnya adalah ilmu. Semua bacaan itu baik, semua bacaan itu benar kalau kita ilmu, kita jadikan pembelajaran. Orang mencela kita, orang mencaci maki kita, kalau kita ilmui baik. Orang yang mencela kita, supaya kita sabar. Dengan dicela tadi kita dendam apa tidak, benci apa tidak. Orang membenci kita itu baik, mendoakan kita supaya kita lebih tafakur, supaya kita bisa memikirkan apa yang dicela dia, untuk kita lebih baik lagi, untuk beriman lagi kepada Allah, untuk lebih baik lagi kita berbuat di dunia ini.
Disitulah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan beliau ketika beliau dimusuhi, beliau dilempari batu, dilempari kotoran. Apa beliau benci, apa beliau dendam, apa beliau dengki? Tidak. Tapi beliau mendoakan. Ketika musuhnya sakit, beliau tengok. Itu yang diajarkan beliau. Tapi tidak mudah untuk mencontoh semua itu. Kalau mencontoh apa yang dilakukan Rasul, kita mencontoh Rasul pakai baju putih, mungkin kita bisa beli. Rasulullah pakai topi putih, kita bisa beli. Tapi Rasulullah memiliki akal pikiran yang jernih, pola pikir yang cerdas, pola pikir yang tawadu. Kita nggak mudah untuk mencontoh. Bagaimana beliau mengajarkan untuk kita, untuk umatnya yang ingin mengikuti jejak-jejaknya, maka beliau mengajarkan bukan hanya bilisan saja, tapi juga dibilarkan dengan tindakan, juga bil qalbi dengan kehidupan rohaninya yang suci, bersih, dan selalu bersandar kepada Allah, kepada sifatnya dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita tafakuri supaya bisa menjadikan ilmu untuk kita. Setiap ilmu harus kita tafakuri. Itu fungsinya Allah memberikan akal dan pikiran kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Karena yang kita pelajari ayat itu tertulis, tulisan itu harus kita pahami dan kita amalkan dengan baik sesuai dengan keimanan kita, yaitu bilisan, bilarkan, bil qalbi. Mudah-mudahan di pagi kesempatan ini kita bisa mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga disyafaati oleh Rasulullah, kita bisa menjadi umat yang selalu mengikuti jejak-jejak beliau, menjadikan sebuah manfaat untuk kita hidup di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua perkataan yang salah, yang tidak baik, yang tidak benar, itu milik saya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semua kebaikan dan kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.